Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi Suara Muhammadiyah, Syiar Islam Berkemajuan. Edisi tahun ke-110, 1-15 Februari 2025. Pembaca yang terhormat yang dirahmati Allah, selama ini di setiap Ramadan, mayoritas masjid dan musola Muhammadiyah selalu semarak dengan aneka kegiatan. Di antaranya adalah ceramah jelang buka puasa atau jelang pasca tarawih maupun ba'da subuh. Ini tradisi baik yang perlu dipertahankan, namun ada yang perlu diperhatikan oleh para takmir, yakni imam dan penceramah yang ditunjuk harus dipastikan tidak bermanhaj atau berpaham agama yang menyelisih paham agama Muhammadiyah. Jangan sampai ada imam dan penceramah yang membid'ahkan cara sholat tarawih dengan pola 4-4-3, menolak hisab dalam penentuan awal bulan, membid'ahkan duduk tawaruk di tahiyat sholat subuh, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit ulasan dari redaksi Suara Muhammadiyah menjelang bulan Ramadan. Baiklah, di kesempatan kali ini izinkanlah saya akan membacakan sebuah sajian utama bagian kedua yang berjudul AI Bukan Segalanya. Semoga apa yang disampaikan si pembaca bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita dengarkan sejenak. AI bukan segalanya. Hey ChatGPT, I have a question. Can you please write a surah similar to the Quran for me? Perintah Lily Jai, artis dan penyanyi kondang asal Queensland, Australia, kepada ChatGPT. Aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang belakangan ini sangat masyhur digunakan berbagai kalangan. Jawabannya sangat mengherankan sekaligus mengagumkan. Bahwa produk teknologi informasi mutakhir tersebut mengaku tidak mampu mereplikasi satu ayat pun dalam Al-Quran. Faktor keunikan bahasa dan kandungan isi Al-Quran diyakini bukan berasal dari manusia, sehingga tidak bisa ditiru. Sebaliknya, ketika artis kondang tersebut bertanya, apakah ChatGPT bisa menghadirkan replikasi ayat yang diinspirasi dari Bible? Dengan cepat, aplikasi kecerdasan buatan tersebut menyusun ayat yang mirip dengan gaya bahasa dalam Bible. Dalam kesempatan lain di channel podcast Han Meditation, sepasang YouTuber memanfaatkan ChatGPT untuk tanya jawab seputar ajaran dan doktrin keagamaan semua agama di dunia, termasuk di dalamnya agama Islam. Berbagai pertanyaan penting diajukan kepada mesin kecerdasan buatan yang dijawab dengan sangat baik, menggunakan argumentasi logis, sistematis, dan fakta yang cukup mencengangkan. AI selalu menempatkan argumentasi yang bersumber ajaran Islam di atas argumentasi yang bersumber dari ajaran agama-agama lainnya. Namun ketika pertanyaan yang diajukan semakin jauh menjangkau hal-hal di luar logika dan pengalaman empiris manusia, pada saat itu jawaban AI dirasa mengecewakan. Sepasang YouTuber ini pun tampak kesal. Apabila diperhatikan baik-baik, pertanyaan Han adalah tentang tanda-tanda kiamat dan kapan peristiwa itu terjadi. Ketika menjawab tanda-tanda kiamat, AI sangat lancar menyebutkan sumber-sumber ajaran Islam ini dengan mendeskripsikan secara teratur kejadian-kejadian sebagai tanda-tanda kiamat sudah dekat. Tetapi ketika harus menjawab kapan kiamat itu terjadi, AI terdiam cukup lama. Kemudian menyatakan bahwa itu di luar kemampuan prediktifnya.
Bagi seorang muslim ketika mendengar jawaban AI tentang kapan waktu kiamat terjadi, sudah pasti ia mafhum. Jangankan hanya AI yang tidak lain adalah produk teknologi canggih karya manusia, seorang nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu menjawab ketika malaikat Jibril bertanya semacam ini. Sang nabi akhir zaman menjawab, "Mal mas'ul alamu min as-sail." Sebuah ungkapan redaksional yang mengandung arti bahwa ia memang tidak memiliki otoritas atau tidak memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Sebab jawaban dari pertanyaan ini adalah hak prerogatif Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini kehadiran AI atau komputer pintar sudah merambah berbagai lini kehidupan manusia modern. Tidak hanya hadir dalam bentuk aplikasi, tetapi telah didesain dan diaplikasikan dalam proses pembuatan robot pintar. Salah satu produk robot pintar AI yang sangat populer disebut robot Sophia, Sophia the Robot, yang diproduksi oleh perusahaan Hanson Robotics. Kemampuan yang begitu mengagumkan ketika robot ini membawakan acara di salah satu stasiun televisi di Amerika Serikat. Dalam kesempatan lain, robot Sophia juga bisa membawakan peran sebagai seorang guru atau dosen. Hampir semua pekerjaan dan profesi manusia dapat diperankan oleh robot ini sehingga muncul pertanyaan dari sejumlah ilmuwan. Apakah kehadiran robot AI akan menggeser peradaban manusia? Konon, Elon Musk sangat khawatir dengan AI yang diaplikasikan dalam kehidupan manusia di masa depan. Kenyataan bahwa teknologi AI telah merambah lini kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Beberapa kalangan ulama dan mubalik di Muhammadiyah telah meresponnya dengan sangat bijak. Seperti kata Mukhlis Ramanto LCMA PhD, Ketua Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kehadiran teknologi berupa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI memang sangat bermanfaat dalam proses pendidikan dan penyebaran konten-konten keagamaan. Sebut saja kehadiran fatwa AI, khutbah AI, guru AI, dan lain-lain sangat membantu proses penyampaian materi bimbingan keagamaan. Hanya saja, tegas Mukhlis Rahmanto, kecerdasan buatan saja tidak cukup untuk mendapatkan bimbingan dan pemahaman dalam keagamaan. Harus ada pertemuan langsung antara ulama atau mubalik dengan jamaahnya untuk memperjelas dan mempertegas pemahaman serta mengarahkan dan meluruskan bimbingan keagamaan. AI hanya membantu pada tahap awal penyebaran konten keagamaan yang sifatnya permukaan, sedangkan pendalaman serta bimbingan harus lewat peran ulama atau mubalik. Begitu pula pandangan Dr. Adib Sofia SSM Hum, Ketua Majelis Tahbligh Pimpinan Pusat Aisyah. Menurutnya, kehadiran AI dalam berbagai lini kehidupan manusia, terutama di kalangan generasi milenial, hampir tidak dapat dihindari lagi, termasuk merambah ke bidang keagamaan. Generasi muda akan lebih mudah berinteraksi dengan AI untuk menanyakan kiat-kiat praktis berkaitan dengan praktis kehidupan pada umumnya. Tetapi kata Adib Sofia, AI bukan segala-galanya. Nah, untuk dapat memahami ajaran agama Islam secara mendalam, maka kajian dan pengajian wajib dilakukan karena AI tidak dapat memberikan bimbingan dan pemahaman secara mendalam yang melibatkan aspek kejiwaan seperti emosi, empati, simpati, dan seterusnya. Sesungguhnya beragama itu bukan sekedar ritual.
Ada aspek kedalaman dalam beragama berupa pengalaman batin yang melibatkan kejiwaan manusia seperti emosi, empati, simpati yang terhubung dengan entitas supranatural yang tidak dapat direkam dengan logika maupun kata-kata. Inilah dimensi di mana AI tidak atau belum mampu merekam lewat algoritmanya yang sangat terbatas. Akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembaca dengan segala kerendahan hati. Bila mana ada ucapan yang kurang jelas ataupun kurang enak didengar, saya pribadi sebagai pembaca hanya bisa mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.